Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Vanisrina Putri. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Alpro pada soal pada soal UTS pada soal 2 bagian B. Nah, pertama kita membuat sebuah algoritma deskriptif. Mulai. Kemudian deklarasi atau pesan array deret untuk memesan 100 kamar bentuk integer. Kemudian deklarasikan variabel integer n, JML, dan juga i. Kemudian JML-nya diinisialisasikan dengan 0. Nah, kemudian kita meminta input pengguna untuk panjang deret yang akan dimasukkan ke dalam n, variabel n. Kemudian kita akan menggunakan perulangan untuk memasukkan n angka ke dalam array deret. Nah, kemudian gunakan perulangan lain atau perulangan dalam untuk memproses array. Nah, jika indeks adalah 1, maka nantinya akan ditambahkan ke elemen JML. Kemudian jika indeksnya genap, maka akan ditambahkan ke elemen JML. Kemudian jika indeksnya ganjil selain angka 1, maka dia akan dikurangi elemen dari JML. Nah, kemudian kita keluarkan atau cetak nilai JML ke layar. Kemudian program selesai. Nah, untuk pseudocode-nya di sini hampir mirip dengan Pascal, dimulai dengan begin, kemudian kita inisialisasikan dan deklarasikan variabel-variabel dan array-nya itu pada var, kemudian mencetak ke layarnya menggunakan write, dan menyimpan nilai inputnya pada read, kemudian melakukan perulangan di sini untuk i sama dengan 1 to n. Nah, di sini pada perulangan selanjutnya, di sini dia akan mengecek apakah nilainya itu, ini kan kita menginputkan nilai di sini. Misalkan kita inputkan n-nya 4, maka kita akan 4 kali menginputkan nilai di sini, yang kemudian nilai-nilai tersebut akan diperiksa pada pernyataan if. Ini di sini. Jika i sama dengan 1, maka dia akan dijumlahkan. Jika dia genap, maka dia akan dijumlahkan juga. Nah, else ini berarti dia ganjil. Jadi dia akan dikurang. Nah, kemudian setelah semuanya telah diproses dan sudah keluar semua perulangan, maka dia akan mencetak jumlah dengan nilai JML-nya di layar. Nah, untuk flowchart di sini seperti biasa, start dimulai dengan oval, kemudian inisialisasi JML sama dengan 0. Nah, kemudian input n masuk ke perulangan pertama, yang dimana kita akan menginputkan nilai deretnya sesuai dengan n yang telah kita tentukan tadi, dia to n. Jadi jika masih di bawah n, dia akan terus bernilai true dan terus melakukan perulangan. Jika dia lebih dari n, maka dia akan bernilai false dan pindah ke perulangan selanjutnya, yang dimana di sini mengecek apakah nilai tersebut bersifat ganjil, genap, atau i tersebut adalah 1. Nah, jika 1, maka dia plus, dijumlahkan. Nah, jika false, jika salah, dia akan masuk ke pernyataan kondisi selanjutnya, yang dimana di sini mengecek apakah dia genap. Jika dia genap, maka dia akan menambahkan ke JML, ditambahkan elemennya. Nah, kemudian jika dia bernilai false, maka nilai jumlah tadi akan dikurangi dengan deret i yang selanjutnya. Kemudian selama n ini 1 sampai n, maka dia akan terus bernilai true. Jika dia sudah lebih dari n, maka dia akan bernilai false dan mencetak jumlah dan
nilai JML. Di sini memakai jajar genjang. Untuk penataan kondisi memakai belah ketupat. Nah, di sini kemudian dia berakhir. Nah, di sini include IOStream. Ini untuk pustaka IOStream. Kita menggunakan input dan output CIN, Cout, and line. Kemudian using namespace std memudahkan kita untuk penggunaan namespace std agar nantinya std tidak dituliskan berkali-kali sebelum cout, cin, fungsi dan fungsi lainnya. Kemudian in main sebagai fungsi utama, kemudian kita memesan sebuah array dengan tipe integer dan juga JMN tipe integer dan juga JML yang sudah diinisialisasikan dengan 0 pada tipe integer. Kemudian kita meminta input untuk sebuah panjang deret. Nah, di sini akan ditampilkan nilai panjang deret untuk meminta input, yang kemudian nantinya nilai input itu akan masuk ke dalam variabel n. Sini. Kemudian masuk perulangan pertama untuk memasukkan angka-angka atau data-data atau deret angka yang kita tentukan. Nah, di sini inisialisasi i sama dengan 1, kemudian i kurang sama dengan n, kemudian perubahannya i plus plus. Nah, di sini dari i1 sampai dengan n, dia akan terus berjalan perulangannya. Jika lebih dari n, maka dia akan keluar dari perulangan ini dan juga masuk ke perulangan lain. Nah, di sini selama for-nya berjalan, loop-nya berjalan, maka dia akan memasukkan nilai angka-angka yang kita inputkan tadi ke deret i. Kemudian masuk ke perulangan lain, ini untuk menentukan apakah nilainya i sama dengan 1 atau dia bernilai ganjil ataupun genap. Nah, di sini perulangan ini diinisialisasikan i sama dengan 1 dan juga kondisinya i sampai dengan n. Yang dimana jika i sama dengan 1, maka dia akan dijumlahkan. Kemudian jika dia genap, maka dia akan dijumlahkan. Jika dia tidak genap, maka dia akan masuk ke kondisi selanjutnya, else, di mana else ini sudah pasti bernilai ganjil. Nah, pada ganjil di sini akan dikurangkan. Nah, setelah kita melakukan perulangan ini sampai dengan n, jika sudah lebih dari n, maka dia akan keluar dari perulangan ini dan akan mencetak jumlah dengan mencetak pesan jumlah dan juga nilai JML-nya yang telah kita hitung tadi. Nah, misalkan panjang deretnya 5. Masukkan angkanya 2, 3, 5, 4, 1. Maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini 2. Dia 2 itu adalah plus. Karena dia genap kan. Jadi 2 plus 3. Nah, habis itu seterusnya sesuai dengan yang kita tentukan tadi di sini. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.